keuangan hijau dalam mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia, kita akan saksikan bersama sebuah tarian medley dari Kemaritiman dan Investasi, Ibu Nani Hendiati. Yang kami hormati, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004 hingga 2008, Ibu Miranda S. Luto. Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bapak Arief Wibisono. Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial, Bapak Solihin M. Juro. Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Danu Febrianto. Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Bapak Priyanto Rohmatullah. Managing Director CFO Bank Sentral Asia, Ibu Vera Evelyn. Bapak Ibu Pimpinan OJK, LPS dan Perbankan, Kementerian dan Lembaga, Ekonom, Peneliti, Akademisi, dan Media. Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Dalam rangka komunikasi asesmen kedahanan, perkembangan sistem keuangan, dan respons kebijakan. Pada Maret 2024, publikasi kajian stabilitas keuangan telah mencapai edisi ke-42 dengan transformasi struktur sesuai dengan pilar-pilar kebijakan makroprudensial. Selanjutnya, kajian mengenai dinamika dan sistem keuangan Indonesia dan respons kebijakan makroprudensial selama periode semester 1 2024 dituangkan dalam kajian stabilitas keuangan nomor 43 dengan tema menjaga resiliensi, melanjutkan momentum pertumbuhan. Sebagai bagian yang terintegrasi dari langkah bersama di tingkat nasional, Bank Indonesia bersinergi dengan Kemenkomarves berinovasi menghadirkan kalkulator hijau. Kehadiran kalkulator hijau penting untuk mengukur tingkat kehijauan aktivitas usaha dan tingkat keberhasilan pelaku usaha dalam upaya transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Indonesia serta peluncuran kalkulator hijau oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Kemenkomarves dapat terlaksana berkat dukungan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dukungan dari berbagai instansi terkait. Susun atas inisiatif Bank Indonesia, Daftar Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SDM) serta para yang terlibat, para pihak yang terlibat dalam tim panel yang biasanya zero emission, membutuhkan peningkatan investasi hijau. Ya, ini sebesar 280 miliar US dollar untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam NDC di tahun 2030. Nah, pemerintah sedang menyusun yang diminta oleh global sekarang adalah second NDC. Yang kita punya sekarang enhanced NDC. Nah, second NDC ini diharapkan disubmit tahun depan, paling lambat Februari tahun 2025, dan ini nanti targetnya 2035. Jadi ini kita harus menghitung ulang lagi berapa kebutuhannya sesuai komitmen yang sekarang masih digodok, masih difinalisasi dan ketiga ini sektor industri
Ini membutuhkan ada juga dua sektor lainnya, limbah serta pertanian, dan nanti akan ada sektor baru, sektor kelautan, dan juga penguatan di sisi adaptasi selain mitigasi. Sehingga bisa dibayangkan juga nanti bagaimana kebutuhan anggarannya tentu akan meningkat, dan kita perlu melakukan inovasi-inovasi untuk mengurangi gap yang masih besar dan kemungkinan nanti akan juga lebih besar lagi. Kebijakan keuangan keberlanjutan ini menjadi kunci untuk mendorong pembiayaan transisi. Publik yang kami sampaikan tadi masih terdapat gap besar dalam mendukung aksi perubahan iklim, terutama untuk negara berkembang. Pemerintah Indonesia melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Marves ini telah mengembangkan strategi pembiayaan campuran yang disebut blended finance dalam bentuk organisasi internasional baru yang dikenal dengan G20 Bali Global Blended Finance Alliance atau GBFA. Nah, GBFA ini prosesnya cukup panjang, 3 tahun lebih untuk sampai pada titik terakhir kemarin di New York kita sudah menyepakati Article of Agreement, dan diharapkan GBFA ini dapat lahir sebelum penyelenggaraan COP29 di Baku pada pertengahan November tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mendukung pembiayaan transisi guna memitigasi resiko sistemik dari perubahan iklim yang semakin nyata. Jadi kita lihat Indonesia juga dampaknya nyata, perubahan pergeseran musim dan sebagainya. Dan juga kalau kita yang baru-baru ini, Bapak Ibu mungkin dengar di Brazil ada kebakaran hutan yang sangat luas, sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya 40 tahun terakhir. Jadi memang undang-undang dari pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK ini yang memberikan mandat kepada Kementerian Keuangan, juga Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia guna melakukan koordinasi dalam menyusun dan menetapkan strategi kebijakan dan program keuangan berkelanjutan. Nah, secara khusus Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan program dalam bidang keuangan berkelanjutan ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, bank memang harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi dan juga mengupayakan bagaimana menurunkan emisi bank. Mengingat sumber dari emisi bank ini juga dapat berasal dari kredit yang diberikan, maka untuk menurunkan emisi karbon dan bank ini juga perlu mengkonsiderkan bahwa upaya menurunkan porsi pembiayaan yang tinggi emisi. Jadi serta meningkatkan porsi yang rendah emisi. Jadi artinya harus bisa diukur, harus ada alat untuk membantu untuk mengukur itu. Nah, dalam rangka pengakuan emisi karbon juga secara debitur sebagai emisi karbon, lembaga keuangan dan investor juga diperlukan laporan keberlanjutan yang berisi informasi tentang emisi karbon debitur. Dapat menjadi nantinya pertimbangan dalam pemberian pembiayaan di masa mendatang. Jadi harus ada standarnya. Jadi juga nantinya diperlukan untuk mencapai standar internasional. Maka metodologi yang digunakan untuk menghitung dari kalkulator hijau ini sudah dikonsultasikan tentu seperti yang tadi saya sampaikan di depan, tapi sudah mendapatkan approval dari KMHK. Jadi ini yang juga mereka mempunyai unit yang infanteri ya, kita dengar dari KMHK ada yang hadir untuk emisi GRK. Kembangkan lagi ke versi berikutnya yang lebih maju lagi, karena tentu ada perkembangan teknologi dan juga ada perkembangan apa yang bisa dimasukkan. Kalau sekarang hanya ada 3, ya, tapi 3 ini akan bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depan. Krisis Asia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah
memberikan pengingat, memberikan early warning gitu ya, kepada industri keuangan bahwa ada risiko-risiko yang kita hadapi di depan dan bagaimana kita bisa menghadapi atau merespons risiko-risiko yang kemungkinan akan muncul di hadapan kita. Mengapa spesial? Karena pada saat yang sama kita juga akan meluncurkan kalkulator hijau, tadi sudah sampaikan oleh Bu Nani. Itu enggak penting dalam upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan dan sekaligus juga mendorong transformasi menuju ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan. Ekonomi dan keuangan global ditandai dengan ketidakpastian yang tinggi, terutama dipicu oleh inflasi yang sangat tinggi di berbagai negara maju. Bunga Fed di bulan Maret tahun kepastian tersebut semakin mereda. Inflasi diperkirakan akan mendekati sasaran inflasi sebesar 2% di tengah meningkatnya angka pengangguran. Ini kemudian mendorong penurunan Fed Fund Rate di bulan September kemarin, sehari setelah Bank Indonesia menurunkan BI Rate di tanggal berapa itu? Di Cina juga sudah melakukan berbagai kebijakan stimulus. Kebijakan dari negara-negara maju dan negara-negara besar ini yang kemudian menurunkan atau meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global dan meningkatkan aliran masuk ke negara-negara emerging termasuk di Indonesia. Semakin membaiknya kondisi stabilitas sistem keuangan di Indonesia, rupiah mengalami penguatan yang kemudian membuka ruang bagi penurunan suku bunga BI rate tadi. Di sektor perbankan, ketahanan permodalan yang tinggi, likuiditas yang memadai dan risiko kredit yang terkendali juga terus mendorong pertumbuhan kinerja intermediasi perbankan yang hingga Agustus kemarin pertumbuhannya di 11,4%. Balik perkembangan yang positif ini tentu saja kita tidak bisa lengah. Tantangan yang kita hadapi dalam menjaga SSK terus harus kita respons dan harus kita persiapkan, termasuk juga momentum pertumbuhan ekonomi yang harus kita jaga. Tantangan pertama adalah dari sisi global, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan siklus keuangan global yang sudah mulai melonggar ini, ya, untuk kembali perekonomian kita. Karena di meningkatnya risiko operasional yang muncul dari digitalisasi keuangan. Di manfaat tersebut datang dibarengi dengan risiko-risiko baru yang harus kita antisipasi. Nah, dalam hal adalah ancaman cyber, adalah risiko fraud, sistem deteksi terhadap terjadinya fraud, rekening-rekening yang diduga menjadi media dari fraud, tentu yang kita bisa amati dengan menggunakan AI. Misalnya beli bubur ayam, Miranda, beli bubur ayam tengah malam 1000 kali gitu ya, dengan jumlah yang sama. Ini kan jelas sesuatu yang perlu dicurigai. Tiga adalah risiko operasional terkait dengan layanan pihak ketiga penyedia teknologi kritikal. Meningkatnya jumlah data sehingga tidak bisa ataupun terlalu berat untuk disimpan on-premise, sehingga itu kemudian ditempatkan di cloud. Terasi pada segelintir penyedia jasa, ya, sehingga kegagalan penyedia jasa teknologi kritikal itu
tentu dapat menyebabkan risiko sistemik di sektor keuangan. Perubahan iklim. Saat ini dampak risiko perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan risiko fisik seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut dan sebagainya, tetapi juga mengarah pada risiko transisi yang semakin nyata berbasis energi fosil ataupun kesulitan pendanaan akibat aktivitas bisnis yang bersifat brown. Survei mengkonfirm hal ini bahwa risiko iklim ini menduduki peringkat kedua dalam jangka waktu 2 tahun ke depan dan menduduki peringkat pertama sebagai risiko terbesar dalam 10 tahun ke depan sebagai aktivitasnya dan mengurangi dampak lingkungan. Masuk standar disclosure yang disusun oleh ISSB dan BIS yang menjadi tolak ukur bagaimana korporasi dan lembaga keuangan harus mengelola risiko dan peluang terkait dengan iklim dari industri dan termasuk juga kebijakan Bank Indonesia. Upaya menjaga stabilitas makroekonomi sebagai tugas utama kita dan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter kami tentu saja terus mencermati perkembangan yang ada di global dan di domestik, di Amerika, di Eropa dan juga perkembangan di Cina, inflasi di domestik yang tentu saja kami terus mencermati apakah ada ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Pembayaran kami arahkan untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Khusus untuk kebijakan makroprudensial, ada 3 hal yang dapat kami garis bawahi dalam kesempatan ini. Pertama, di pilar intermediasi, kebijakan makroprudensial tetap longgar untuk mendukung pertumbuhan kredit perbankan. Ketersediaan memadai sehingga perbankan diharapkan dapat mencapai target kredit di tahun ini 10-12%. Ini hingga minggu kedua bulan September ini ya, kami telah menyalurkan insentif likuiditas melalui KLM kepada bank-bank yang menyalurkan kredit sektor tertentu sebanyak 256 triliun. Ke depan kami akan terus melakukan refocusing cakupan sektor KLM yang ditujukan pada setidaknya 3 aspek. Pertama adalah sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja, kedua sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru, dan ketiga sektor yang dapat meningkatkan inklusivitas. Untuk memperkuat pendanaan perbankan, pada bulan Juni kemarin kami juga telah mengeluarkan kebijakan rasio pendanaan luar negeri bank yang bertujuan memberikan ruang fleksibilitas bagi perbankan dalam pembiayaan luar negeri di saat risiko global dalam kondisi yang membaik. Dari pilar ketahanan, dari sisi PBI Ketahanan dan Keamanan Cyber, PBI KKS, telah kami luncurkan di bulan April kemarin dan akan terus kami perkuat implementasinya. TTIS, sektor keuangan siap untuk menghadapi berbagai risiko cyber ke depan. Sistem keuangan, ya Pak Arif, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga, penyiapan aspek legal, kerangka kerja dan instrumen manajemen bisnis keuangan. Keuangan berkelanjutan atau green finance, kami terus berkomitmen mendukung sektor keuangan dalam green transition ini melalui regulasi yang kuat sehingga mengembangkan apa yang disebut dengan green taksonomi hijau, mengukur dampak lingkungan dari sebuah aktivitas, launching aplikasi kalkulator hijau
sebagai bagian dari orkestrasi melengkapi infrastruktur yang sudah ada. Dengan adanya kalkulus dari penyusunan kalkulator hijau ini, pertama, kalkulator hijau ini dapat digunakan untuk memantau tingkat kehijauan dari sebuah aktivitas ekonomi dan tingkat ekonomi hijau. Kemudahan bagi perbankan dan dunia usaha dalam pemenuhan kebutuhan pelaporan atau disclosure. Ya, adalah dengan adanya disclosure tadi, maka kalkulator hijau dapat membuka akses lebih luas kepada investasi dan pendanaan hijau emisi karbon di Indonesia. Seperti dikatakan oleh Gunnar tadi, versi awal yang mengukur skop 1 dan skop 2. Ya, emisi karbon yang bersumber dari pemakaian bahan bakar, misalnya di pabrik, ya, aktivitas penghasil emisi, ya, secara indirect, ya, semua aktivitas tentu saja menghasilkan sebuah emisi. Yang ini yang Buku Kajian Stabilitas Keuangan nomor 43 dan kalkulator hijau secara resmi diluncurkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Yogucoro. Jumpa Penas Bapak Priyanto Rohmatullah. Indonesia Ibu Susanti. SK nomor 43 kepada para stakeholders. Baik, kami mohon kepada Bapak 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Yuda Agung.